Aisyah bertemu Bu Rina, yang memberi tatapan iba, lalu bisik. Kau sehat? Tapi Reno bilang kau tak bisa jalan. Pagi itu, Jakarta masih menyelimuti dirinya dalam kabut tipis, yang memudarkan cahaya mentari. Di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng, Aisyah duduk di balkon lantai 23, secangkir kopi hitam di tangan. Tatapannya melayang ke deretan gedung pencakar langit yang seakan tak pernah berhenti bernapas. Ia mengenakan kebaya sutra biru muda, warna yang dulu disukai Nyimren Puspita, dipadukan dengan hijab tenun sutra abu-abu yang jatuh lembut di bahunya. Di pergelangan tangan, jam tangan mewah berlian berdetak pelan, mencatat waktu yang terasa semakin hampa seiring berlalunya tahun. 8 tahun sudah ia menikah dengan Reno. 8 tahun pula ia membangun citra pasangan sempurna. Suami pengusaha sukses, istri karier yang elegan, rumah yang selalu bersih, dan senyum yang tak pernah lepas di foto-foto media sosial. Tapi di balik itu semua, Aisyah tahu ada sesuatu yang salah. Bukan karena Reno pernah memukulnya, bukan pula karena ia berteriak. Justru karena keheningannya yang terlalu sempurna. Karena jawaban-jawaban Reno yang selalu rapi, terukur, dan tak memberi celah untuk pertanyaan lebih jauh. Terutama soal satu hal, ibu mertuanya. Nyimren Puspita tinggal sendiri di desa Sukajaya sejak ayahnya wafat 15 tahun lalu. Ia adalah perempuan Jawa asli, bangsawan kecil yang menjaga martabat keluarga dengan ketat. Sejak awal pernikahan, Nyimren Puspita menyambut Aisyah dengan pelukan hangat dan secangkir jamu temulawak, tanda bahwa ia menerimanya bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak. Kau yang menjaga hati anakku, katanya suatu sore, sambil menggenggam tangan Aisyah erat. Jangan biarkan dunia merenggut itu darinya. Tapi sejak 3 tahun terakhir, komunikasi antara Aisyah dan Nyi Puspita tiba-tiba terputus. Telepon tak diangkat. Surat tak dibalas. Setiap kali Aisyah meminta izin untuk berkunjung, Reno selalu menjawab dengan tenang. Rumahnya sedang dipugar, sayang. Belum layak dikunjungi. Tunggu saja sampai selesai. Selesai? Sudah 3 tahun, Ren. Apa yang sedang kau bangun istana? Tanyanya suatu malam, suaranya bergetar pelan. Reno hanya tersenyum, lalu mencium keningnya dengan gerakan yang terlatih. Ibu tak mau kau lihat kekacauannya. Dia malu. Kita hormati saja, ya? Aisyah menunduk. Ia tahu suaminya pandai berdalih, tapi ia juga tahu nih, Puspita bukan tipe perempuan yang malu pada kekacauan. Ia pernah melihat sang mertua membersihkan selokan belakang rumah sambil tertawa, rambut diikat asal, dengan kebaya lusuh dan sandal jepit. Kekacauan itu sementara, katanya waktu itu. Yang penting hati bersih. Kemarin, Aisyah menemukan sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Di laci meja kerja Reno, tempat yang biasanya terkunci, tapi kali ini terbuka karena ia terburu-buru ke kantor, tergeletak tumpukan kwitansi. Semuanya bertanggal berurutan selama 3 tahun terakhir. Kertasnya masih baru, tinta belum luntur. Totalnya fantastis. Ratusan juta rupiah untuk material bangunan. Tapi anehnya, tak ada satupun nama toko bahan bangunan yang familiar. Bahkan alamatnya pun terlihat dipalsukan. Jalan yang tak ada di peta. Nomor telepon yang tak aktif. Dan yang paling mengganggu, semua kwitansi itu ditandatangani oleh satu nama yang sama, yang tak pernah Aisyah dengar sebelumnya. Sore itu, setelah Reno pergi, Aisyah duduk di lantai marmer ruang tamu, punggung bersandar pada sofa kulit impor. Di pangkuannya, ia memeluk album foto lama, gambar dirinya dan Nyi Puspita di hari pernikahan. Di foto itu, mertuanya tersenyum lebar, tangannya melingkar erat di sekitar bahu Aisyah, seolah berkata, "Aku mempercayakan dia padamu." Air mata pertama jatuh tanpa suara. Bukan karena curiga, tapi karena rasa bersalah. Karena selama ini ia percaya. Ia diam. Ia menunggu. Ia mengubur rasa gelisahnya di balik senyum di pesta arisan dan acara amal. Kini, di tengah kemewahan yang dulu dianggapnya sebagai bukti cinta, Aisyah merasa asing. Seperti tamu yang salah masuk ke pesta orang lain. Rumah ini, apartemen berlantai marmer,
lukisan mahal, mobil Rolls-Royce di garasi. Semuanya terasa seperti kostum. Dan di balik kostum itu, tubuhnya sendiri terasa hampa. Ia berdiri perlahan, menghapus air matanya dengan ujung hijab sutra. Di cermin besar ruang tamu, bayangannya menatap balik. Mata lelah, tapi tajam. Ada tekad yang mulai menyala di sana. Jika kau tak mau aku pergi ke sana, maka aku akan pergi diam-diam. Karena aku tahu, ibu tak akan diam jika kau benar-benar membutuhkannya. Dan aku tahu, dia pasti menungguku. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Tapi di hati Aisyah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada cahaya yang mulai menyala, pelan, tapi pasti. Cahaya kebenaran yang ditutupi terlalu lama. Dan ia bersumpah, kali ini, ia tak akan menunggu izin siapapun. Minggu pagi di Jakarta biasanya milik ketenangan. Suara kicau burung dari taman kota yang samar, aroma kopi yang menyeruak dari dapur, dan halaman koran yang masih utuh. Tapi hari ini, ketenangan itu retak sejak pukul 8. Aisyah baru saja selesai menyiram anggrek kesayangannya. Bunga putih yang diberikan Nyi Puspita di hari pernikahan mereka. Ketika bel rumah berbunyi. Bukan suara biasa. Bukan supir, bukan kurir, bukan pula tetangga yang ingin meminjam gula. Ini dering yang resmi, tegas, seperti lonceng pengadilan yang tiba-tiba berdentang di tengah hening. Ia membuka pintu dengan jantung yang belum siap. Di ambang pintu berdiri seorang pria paruh baya berjas hitam rapi, rambutnya disisir ke belakang, kacamata emas menggantung di hidung tajamnya. Di tangannya, map coklat tebal dengan logo firma hukum ternama. "Nyonya Aisyah?" tanyanya. Suaranya rendah tapi jelas. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Jawab Aisyah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meski instingnya berteriak. Ada sesuatu yang salah. Pria itu mengangguk. "Perkenalkan, saya Bapak Aditya Wijaya, konsultan hukum dari kantor hukum Wijaya & Rekan. Saya datang mewakili keluarga almarhumah Nyonya Puspita Wijayanti." Kata almarhumah jatuh seperti palu godam. Aisyah terhuyung mundur selangkah. Dunia di sekelilingnya berputar, atau mungkin hanya kepalanya yang tak sanggup menampung berita itu. Apa yang Bapak katakan?" "Nyonya Puspita telah meninggal dunia lebih dari sebulan lalu," lanjut pria itu dengan nada datar, seolah menyampaikan fakta administratif. "Beliau dimakamkan secara tertutup atas permintaan keluarga. Dan karena Nyonya adalah ahli waris terdekat, saya diwajibkan menyampaikan surat wasiat serta dokumen warisan secara langsung." Aisyah tak ingat bagaimana ia mengundang pria itu masuk. Ia hanya sadar saat sudah duduk di ruang tamu, tangan gemetar memegang secangkir teh yang tak pernah ia minum. Di meja kaca, dokumen-dokumen diletakkan rapi. Akta kematian, surat wasiat, salinan sertifikat tanah, dan daftar aset, semuanya bertanggal sebulan lalu. Tapi yang paling menusuk matanya adalah kalimat di halaman ketiga surat wasiat. "Seluruh aset warisan saya, rumah, tanah, dan simpanan di bank, saya wariskan sepenuhnya kepada putra saya, Reno Wijaya. Tidak ada bagian untuk pihak lain, termasuk menantu." "Kenapa?" "Saya tidak diberitahu." Bisik Aisyah, suaranya parau. Pria itu menghela napas. Menurut catatan, suami Nyonya, Tuan Reno, menyatakan bahwa Nyonya sedang menjalani perawatan intensif di luar kota dan tidak dalam kondisi mental yang stabil untuk menerima kabar duka. Maka, keluarga memutuskan untuk menunda pemberitahuan. Perawatan intensif, tidak stabil. Kalimat itu menggema di kepala Aisyah seperti ejekan. Ia tahu aku sehat. Ia tidur di sampingku setiap malam. Ia melihatku bekerja, tertawa, bahkan berdebat soal menu makan malam. Reno pulang tepat 10 menit setelah konsultan hukum itu pergi. Ia membuka pintu dengan langkah ringan, masih mengenakan kemeja polo dan celana chino, khas pekan santai seorang suami mapan. Tapi ekspresinya berubah begitu melihat Aisyah duduk di lantai, dokumen berserakan di sekelilingnya, wajah basah oleh air mata yang tak lagi bisa ditahan. "Sayang," Reno mendekat,
Suaranya penuh kekhawatiran yang terdengar sangat meyakinkan. Apa yang terjadi? Aisyah menatapnya. Mata suaminya, mata yang dulu ia anggap penuh kasih sayang, kini terasa asing, terlalu dingin, terlalu terlatih. Kau tahu ibu sudah meninggal, katanya. Bukan sebagai pertanyaan, tapi pernyataan. Reno terdiam sejenak. Lalu ia duduk di sebelahnya, menghela napas panjang seperti seorang yang lelah menjaga rahasia. Aku tak ingin kau terluka, sayang. Kau tahu betapa dekatnya kau dengannya. Dokter bilang, jika kau tahu, kau bisa kambuh lagi. Kambuh lagi? Aisyah tertawa, suara getir yang terdengar seperti pecahan kaca. Aku tidak pernah sakit jiwa, Reno. Kau yang mengatakan itu pada semua orang, ya? Pada tetangga? Pada dokter? Bahkan pada pengacara tadi? Reno menunduk. Aku hanya melindungimu. Melindungi atau mengisolasi? Potong Aisyah tajam. Kau melarangku ke Sukajaya selama 3 tahun. Kau bilang rumahnya sedang dipugar. Tapi sekarang ternyata, ibu sudah tiada. Dan kau bahkan tak izinkan aku mengucapkan selamat jalan. Reno menggenggam tangannya, tapi Aisyah menariknya perlahan. Kita akan urus semua ini bersama, katanya. Suaranya kembali tenang, penuh kendali. Tapi sekarang, istirahatlah. Kau tampak lelah. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, pria yang dulu ia cintai, yang dulu berjanji akan menjaga keluarganya seperti Nyirin Puspita menjaganya. Tapi sekarang, satu pertanyaan menggerogoti hatinya. Jika ia sanggup berbohong tentang kematian ibunya sendiri, apalagi yang ia sembunyikan? Malam itu, setelah Reno tertidur dengan napas tenang, Aisyah bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke lemari pakaian, menarik koper kulit coklat tua, hadiah ulang tahun ke-7 dari Nyomesh Puspita. Perlahan, ia mulai memasukkan pakaian, kebaya sutra, rok panjang batik, selendang tenun, dan sepasang sepatu kulit yang nyaman untuk jalan di tanah desa. Di atas meja rias, ia meletakkan kunci mobil. Bukan mobil biasa, tapi Rolls-Royce Phantom hitam yang jarang ia pakai. Warisan dari usaha sampingan yang ia sembunyikan dari Reno selama bertahun-tahun. Lalu, di buku catatan kecilnya, ia menulis satu kalimat. Aku pergi diam-diam. Bukan untuk kabur, tapi untuk menemukan kebenaran yang kau kubur bersama jenazahnya. Di luar, Jakarta masih tidur. Tapi di dalam hati Aisyah, badai telah dimulai. Dan kali ini, ia tak akan menunggu siapapun untuk memberinya izin berlayar. Langit masih gelap ketika Aisyah menyalakan mesin Rolls-Royce Phantomnya. Suara dengungan mesin terdengar halus, hampir seperti bisikan, kontras dengan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia mengenakan kebaya modern berwarna marun tua, dipadukan dengan hijab sutra coklat muda yang diikat rapi di bawah dagu. Di jari manisnya, cincin pernikahan masih melingkar, tapi rasanya seperti beban yang tak lagi miliknya. Ia tak membawa banyak barang, hanya koper kecil, telepon genggam, charger, dan sebuah foto lama. Nyirin Puspita tersenyum di teras rumahnya di Sukajaya, dikelilingi bunga sedap malam yang mekar di senja. Di belakang foto itu, tulisan tangan sang mertua masih jelas. Untuk Aisyah, anakku yang setia. Datanglah kapan saja, pintuku tak pernah terkunci untukmu. Kini, Aisyah bertanya-tanya. Apakah pintu itu benar-benar terkunci? Atau hanya aku yang dilarang membukanya? Perjalanan dari Jakarta ke desa Sukajaya memakan waktu hampir 5 jam. Di awal, jalan tol lancar, lampu kota berkedip seperti bintang jatuh. Tapi semakin jauh dari ibu kota, aspal mulai retak, marka jalan memudar, dan pemandangan berubah dari gedung tinggi menjadi sawah yang menguning, pepohonan rindang, dan gapura desa yang dicat warna-warni dengan tulisan selamat datang. Ketika mobil mewahnya masuk ke jalan setapak Sukajaya, suasana berubah drastis. Anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan berhenti mendadak. Para ibu yang duduk di teras warung kopi saling berbisik. Seorang kakek yang sedang mengasah parang di bawah pohon mangga menatapnya dengan alis terangkat. Mobil sekelas itu, apalagi dikemudikan seorang perempuan berkebaya mewah, adalah pemandangan langka di desa ini. Aisyah menepi di depan warung Burina,
tempat Nyimer Puspita dulu sering membeli gula Jawa dan kopi bubuk. Ia turun perlahan, tumit sepatunya tenggelam sedikit di tanah berdebu. Udara desa menyapa. Harum tanah basah, asap kayu bakar, dan aroma bunga melati yang tumbuh liar di pagar. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara pelan. Bu Rina, perempuan paruh baya dengan rambut dikepang dan kebaya lusuh, menoleh. Matanya membulat. "Waalaikumsalam. Astaghfirullah. Aisyah?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya, Bu, saya datang." Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, Bu Rina sudah berlari mendekat, menggenggam kedua tangannya dengan erat. "Kau sehat? Kau benar-benar sehat?" Suaranya gemetar, mata berkaca-kaca. "Reno bilang kau sakit parah di Jakarta. Tak bisa jalan, tak bisa bicara. Bahkan sempat koma." Aisyah terdiam. "Jadi, itu alasan yang Reno sebarkan ke seluruh desa. Supaya tak ada yang bertanya, supaya tak ada yang menghubunginya, supaya kebohongannya tak terbongkar. Ibu Puspita." Aisyah menelan ludah. "Saya baru tahu beliau sudah..." "Tiada." Bu Rina menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Sudah sebulan lebih, Nak. Dimakamkan diam-diam. Hanya Reno dan 2 orang asing yang datang. Tak ada tetangga, tak ada sanak saudara, bahkan tak ada doa bersama." Aisyah menahan napas. Di dadanya, amarah mulai menyala. Tapi ia menahannya. Ia tahu, amarah tak akan membawa kebenaran, hanya kesabaran dan keberanian. "Bolehkah saya ke rumah Ibu Puspita?" tanyanya. Bu Rina mengangguk, lalu menunjuk ke ujung jalan. "Tapi, rumah itu tak seperti yang kau bayangkan. Sejak 3 tahun lalu, Reno bilang sedang dipugar. Tapi anehnya, tiap kali saya lewat, rumah itu bersih. Bahkan kadang lampunya menyala malam-malam." Aisyah memandang ke arah yang ditunjuk. Di balik pohon randu yang rindang, terlihat atap genteng merah dan dinding putih yang mulus. Tidak ada tumpukan pasir, tidak ada besi beton, tidak ada suara palu atau gergaji. Hanya keheningan yang terawat. Ia berjalan perlahan, mobilnya ditinggal di depan warung. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu menahan kakinya, atau jiwanya yang ragu. Gerbang kayu jati rumahnya. Puspita masih utuh, dihiasi ukiran khas Jawa, naga dan bunga teratai. Gemboknya terbuka, seperti selalu menunggu. Aisyah mendorong perlahan. "Ciit." Pintu terbuka tanpa suara berisik, dan di depan matanya terhampar sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Rumah itu, rumah yang selama 3 tahun disebut sedang dipugar, terlihat sempurna. Taman depan rapi, bunga-bunga mekar segar, kolam ikan koi berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Di teras, 2 kursi rotan masih diposisikan seperti sedang menunggu tamu. Bahkan di meja kecil di antaranya tergeletak cangkir kopi, masih hangat. Tidak ada debu, tidak ada kekacauan, tidak ada tanda-tanda pembongkaran. Aisyah melangkah masuk. Lantai kayu jati berderit pelan di bawah kakinya, seolah menyambut kepulangannya. Di dinding, foto-foto keluarga masih tergantung. Nyimer Puspita muda, ayahnya yang gagah dan... Ya, ada foto pernikahannya dengan Reno. Tapi di sudut foto itu, Aisyah melihat sesuatu yang dulu tak ia perhatikan. Sorot mata Ni. Puspita terlihat cemas, bukan bahagia. Di ruang tamu, aroma dupa melati masih tersisa. Wangi yang dulu selalu dipakai sang mertua setiap pagi. Aisyah menyentuh sandaran kursi dengan ujung jarinya. Dingin, tapi bersih. "Kenapa kau bohong, Reno? Kenapa kau kunci dunia ini dariku?" Ia berjalan ke dapur. Di sana, lemari kaca penuh dengan piring antik, teko perak, dan stoples kaca berisi gula aren. Tapi di sudut meja, ada sesuatu yang salah. Botol obat dengan label sobek. Ia ambil, membaca tulisan yang nyaris hilang. Isosorbit dinitrat. Obat jantung. Tanggal kedaluarsa. 2 bulan lalu. Aisyah menatap botol itu, lalu memandang ke seluruh rumah yang terlalu sempurna, terlalu sunyi, terlalu hidup tanpa penghuni.
Dan di tengah keheningan itu, sebuah suara pelan terdengar dari lantai atas, seperti langkah kaki. Ia membeku. Tidak mungkin. Rumah ini kosong. Tapi langkah itu terdengar lagi. Lambat. Rumah Nina Puspita diam-diam menjadi saksi bisu. Bukan hanya atas kepergian sang nyonya, tapi atas segala yang sengaja disembunyikan di balik dinding kayu jati dan tirai sutra yang mulus. Aisyah berdiri di bawah tangga, menatap pintu hitam di lantai atas dengan pandangan yang berubah dari keheranan menjadi waspada. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah rumah itu menahan napas, menunggu keputusannya. Ia naik perlahan, setiap langkah menggema pelan di koridor yang dindingnya dihiasi ukiran wayang. Di bawah kakinya, lantai kayu masih mengilap. Tidak ada goresan, tidak ada debu, seolah dibersihkan setiap hari. Tapi justru itulah yang aneh. Siapa yang membersihkan rumah yang ditinggalkan? Di depan pintu hitam itu Aisyah berhenti. Gemboknya besar, berkarat di tepi, tapi kuncinya, aneh, tidak terkunci rapat, seperti sengaja dibiarkan longgar. Atau mungkin baru-baru ini digunakan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan pintu. Dingin, kasar, tidak seperti pintu-pintu lain yang halus dan berlapis pernis. Pintu ini terasa seperti penjara. Dari baliknya, tak ada suara. Hanya keheningan pekat, terlalu pekat untuk rumah yang seharusnya penuh kenangan. Aisyah menarik napas dalam, lalu kembali turun ke lantai bawah. Ia menuju dapur, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Di laci dekat kompor, ia menemukan obeng kecil, alat yang dulu dipakai Nyemur Puspita untuk memperbaiki keran yang bocor. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia kembali ke lantai atas. Menggunakan ujung obeng, ia mencungkil kait gembok. Berdetak, berderit, lalu klik. Gembok terlepas. Jantungnya berdebar kencang saat ia memutar kenop pintu. Engselnya berderit nyaring, seolah menjerit setelah bertahun-tahun tak dibuka. Bau menusuk langsung menyeruak. Busuk, lembab, campuran antara keringat, obat kadaluarsa, dan sesuatu yang lebih dalam. Bau kesepian yang sudah membusuk. Aisyah menahan napas, lalu melangkah masuk. Kamar itu kecil, sempit, dan gelap. Tirai tebal menutup rapat jendela, tapi sinar tipis masih menyelinap masuk, cukup untuk menampakkan isi ruangan. Di tengah, tergeletak ranjang rumah sakit. Bukan tempat tidur biasa, tapi ranjang logam dengan pengikat tangan di keempat sudut. Di sampingnya, infus kosong tergantung di tiang besi. Selangnya menjuntai seperti ular mati. Di lantai, ada potongan tali rami yang sudah kusam, dan di sudut, baskom plastik berkarat berisi air keruh. Aisyah mundur selangkah, napasnya tersengal. Ini bukan kamar tamu, ini sel tahanan. Matanya menyapu dinding, dan di sanalah ia melihatnya, foto-foto. Bukan foto keluarga, bukan kenangan lama, tapi foto-foto yang baru, dicetak dengan kualitas tinggi, ditempel dengan paku kecil. Di tengah, Reno tersenyum lebar, mengenakan kemeja putih dan celana chino. Di sampingnya, perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun santai berwarna pastel, wajahnya manis tapi mata penuh kewaspadaan. Dan di antara mereka, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun, memegang balon biru, tertawa lepas. Di bawah foto itu, tertulis tulisan tangan dengan spidol hitam. Keluarga sejati. Aisyah terhuyung, dunia terasa berputar. Tangannya mencengkeram tepi ranjang untuk menahan diri agar tak jatuh. Reno punya keluarga lain, di sini, di rumah ibu mertuaku. Air matanya mulai mengalir, bukan karena cemburu, tapi karena pengkhianatan yang terlalu kejam. Bukan saja ia dibohongi, tapi ibu mertuanya, perempuan yang mencintainya seperti anak sendiri, dikurung di ruangan ini, sementara Reno membawa keluarga barunya ke rumah warisan itu, seolah menginjak-injak martabat sang ibu. Ia berlutut, mencari-cari sesuatu. Di bawah ranjang, ada laci kecil yang tersembunyi. Dengan jari gemetar, ia menariknya terbuka. Isinya, sebuah buku harian berjilid kulit coklat, berlapis kain batik tua. Di sampul depan, tertulis nama. Puspita Wijayanti. Aisyah membukanya perlahan, seperti menyentuh jenazah yang suci. Halaman pertama bertanggal 3 tahun lalu, tepat ketika Reno mulai melarangnya ke Sukajaya.
Hari ini, Reno datang membawa perempuan itu. Namanya Maya. Katanya, dia hanya teman, tapi matanya tak bisa berbohong. Aku bertanya, apakah kau lupa pada Aisyah? Dia tertawa. Katanya, istriku di Jakarta sakit jiwa, Bu. Tak bisa punya anak. Aku butuh penerus. Aku menamparnya. Tapi malam itu, dia mengunci pintu ini dari luar. Katanya, ibu harus istirahat. Jangan ganggu kebahagiaanku. Aisyah menahan napas, lalu membuka halaman berikutnya. Sudah seminggu aku dikurung. Makanan dikirim lewat celah bawah pintu. Obat jantungku habis. Aku meminta Reno menggantinya. Tapi yang datang, botol kosong yang diisi air. Katanya, ini obat baru, Bu, lebih kuat. Aku tahu dia berbohong, tapi aku tak punya kekuatan untuk melawan. Aisyah, anakku, maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa menjagamu dari laki-laki ini. Air mata Aisyah jatuh ke halaman buku, mengaburkan tinta tua. Ia terus membaca, halaman demi halaman, tentang hari-hari terakhir Nyonya Puspita. Tubuh yang melemah, harapan yang padam, doa yang tak terjawab. Dan di halaman terakhir, tulisan itu nyaris tak terbaca. Goresan gemetar, tinta luntur oleh air mata. Aku tahu aku akan mati. Bukan karena usia, tapi karena anakku sendiri ingin aku mati. Ia ingin tanah ini. Ia ingin uang ini. Ia ingin kebebasan untuk hidup dengan keluarga barunya tanpa aku yang menghalangi. Aisyah, jika kau membaca ini, jangan diam. Jangan biarkan dustanya menang. Ia membunuhku pelan-pelan, dengan senyum di wajah. Aisyah menutup buku itu, lalu memeluknya erat, seperti sedang memeluk jasadnya, Puspita sendiri. Di luar, angin berhembus lembut, mengangkat tirai tebal yang selama ini menutupi jendela. Sinar matahari akhirnya masuk, menerangi debu yang beterbangan, seperti jiwa yang baru saja dibebaskan. Tapi di hati Aisyah, tak ada kelegaan. Hanya satu tekad yang menyala. Kebenaran ini harus terungkap, dan Reno harus membayar. Ia berdiri, menyimpan buku harian itu di dalam jaketnya, dekat jantung. Lalu, dengan langkah pasti, ia berjalan keluar dari kamar itu, menutup pintu perlahan, seperti mengubur mayat yang akhirnya ditemukan. Rumah itu kini berbicara, dan Aisyah akhirnya siap mendengar seluruh ceritanya. Matahari mulai condong ke barat ketika Aisyah keluar dari kamar hitam itu. Udara di luar terasa lebih ringan, tapi dadanya justru semakin berat. Seolah buku harian Nyonya Puspita yang kini terselip di balik jaketnya bukan terbuat dari kertas, melainkan dari timah cair. Setiap langkah yang ia ambil di koridor kayu terasa seperti berjalan di atas kuburan, diam, sakral, dan penuh dendam yang tertahan. Ia turun ke lantai bawah, duduk di teras depan rumah. Tempat di mana dulu Nyonya Puspita menyambutnya dengan pelukan hangat dan secangkir jamu temulawak. Kini hanya angin yang menyapanya, membawa aroma bunga sedap malam yang tumbuh liar di sudut taman. Aisyah menarik buku harian itu, membukanya kembali, dan membaca ulang halaman terakhir. Kali ini perlahan, seolah setiap kata adalah doa yang harus dihafal. Ia membunuhku pelan-pelan, dengan senyum di wajah. Kalimat itu bukan sekadar curahan hati seorang ibu yang terluka. Itu adalah tuduhan. Dan Aisyah tahu, tanpa bukti medis, tanpa saksi, tuduhan itu hanya akan jadi bisikan angin, terdengar tapi tak pernah diakui. Ia mengeluarkan ponselnya. Layar menyala, menunjukkan sinyal yang lemah, tapi masih cukup untuk menelepon. Dengan jari yang masih gemetar, ia mencari nomor yang diberikan konsultan hukum 2 hari lalu. Nomor dokter Puskesmas Sukajaya. Halo, saya Nyonya Aisyah, menantu almarhumah Nyi Puspita, katanya, suaranya tenang meski jantungnya berdebar kencang. Saya ingin meminta salinan rekam medis, Ibu, untuk keperluan administrasi warisan. Ada jeda di seberang sana. Lalu suara perempuan paruh baya menjawab, ragu-ragu. Rekam medis Ibu Puspita sudah diambil oleh keluarga, tepatnya oleh suami Anda, Tuan Reno, seminggu sebelum beliau meninggal. Aisyah menahan napas. Apakah Anda ingat obat yang diresepkan untuknya? Ya,
Isosorbit dinitrat, dosis 20 mg 3 kali sehari, untuk penyakit jantung koroner. Tapi, dokter itu ragu. Anehnya, sebulan sebelum beliau wafat, obat itu berhenti diklaim, padahal biasanya selalu diambil mingguan. Siapa yang mengambil obat itu sebelumnya? Tanya Aisyah. Biasanya Bu Puspita sendiri, tapi sejak 3 tahun lalu, yang mengambil selalu Tuan Reno. Aisyah menutup mata. Jadi benar, Reno menghentikan pengobatan ibunya. Atau, lebih kejam lagi, menggantinya dengan sesuatu yang tak berfungsi. Bolehkah saya datang ke puskesmas besok pagi? Tanyanya. Tentu, tapi, Anda benar-benar sehat ya, Bu? Tanya dokter itu pelan. Karena suami Anda bilang Anda sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Aisyah tertawa getir. Saya sehat, dokter. Lebih sehat dari yang Anda kira. Setelah menutup telepon, ia berjalan ke dapur lagi. Di atas meja, botol obat kosong yang ditemukannya tadi masih tergeletak. Ia memeriksanya sekali lagi. Di bagian bawah botol, tertempel stiker kecil, nomor batch. Dengan ponselnya, ia memotret stiker itu, lalu mencari di internet. Hasil pencarian menunjukkan, batch tersebut tidak terdaftar di BPOM. Obat palsu. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mulai melebur menjadi tekad. Ia bukan hanya menghadapi seorang suami yang berbohong, ia menghadapi seorang pembunuh yang menggunakan kepercayaan keluarga sebagai senjatanya. Malam itu, Aisyah tak kembali ke Jakarta. Ia tidur di kamar utama Nyender Puspita, di atas ranjang yang selimutnya masih harum melati. Sebelum tidur, ia menyalakan lilin di sudut kamar, seperti yang dulu sering dilakukan sang mertua saat listrik padam. Di bawah cahaya redup, ia menulis di buku catatannya. Ibu, aku tak tahu apakah surga mendengarmu, tapi aku di sini, di tanahmu, di rumahmu, dan aku bersumpah. Aku tak akan pergi sampai kebenaranmu berdiri tegak di hadapan dunia. Tengah malam, hujan turun perlahan. Gerimis yang menyejukkan, seperti tangisan langit yang akhirnya ikut berduka. Aisyah terbangun mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari jendela. Sebuah SUV hitam, merek yang dikenalnya, milik Reno. Dia tahu aku di sini. Tapi Aisyah tak takut. Ia hanya mengunci pintu, mematikan lampu, dan duduk di kegelapan, memeluk buku harian itu erat-erat. Karena kali ini, bukan ia yang bersembunyi. Kali ini, kebenaran yang akan bersembunyi di balik bayangannya, sampai saatnya tiba untuk menyerang balik. Fajar menyingsing perlahan di atas desa Sukajaya, membawa cahaya keemasan yang menyentuh atap genteng rumah Nyi Puspita, seperti berkah yang tertunda. Aisyah sudah bangun sejak subuh. Ia tak tidur nyenyak. Tidak dengan bayangan Reno yang mungkin masih berjaga di luar, tidak dengan suara langkah kaki yang sempat ia dengar di teras tengah malam. Tapi ia tak membukakan pintu. Biarlah Reno menunggu. Biarlah ia tahu, rumah ini bukan miliknya lagi. Setelah mandi dengan air sumur yang dingin menyegarkan, Aisyah mengenakan kebaya batik coklat tua, motif parang, simbol keteguhan, dan hijab tenun yang diikat rapi. Ia sarapan sederhana, nasi uduk dan sambal terasi dari warung Burina, yang pagi itu datang membawa makanan sekaligus kabar. Tadi malam, mobil Tuan Reno parkir di depan rumahmu sampai jam 3 pagi, bisik Burina, matanya penuh kekhawatiran. Dia tanya ke tetangga, apakah kau sendirian? Aku bilang iya. Tapi aku bilang juga, kau datang untuk ngalung, mendoakan, Ibu Puspita. Biar dia tak berani macam-macam. Aisyah menggenggam tangan Burina. Terima kasih, Bu, tapi aku tak takut lagi. Kau mau laporkan dia? Tanya Burina pelan. Ya, jawab Aisyah tegas. Tapi aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Aku butuh bukti yang tak bisa dibantah. Usai sarapan, ia berjalan kaki ke Puskesmas Sukajaya. Bangunan sederhana berdinding putih dengan tulisan Puskesmas Desa Sukajaya, yang catnya mulai memudar. Di sana, dokter yang kemarin meneleponnya, Dr. Lestari, menyambutnya dengan ekspresi campur aduk, simpati, rasa bersalah, dan keinginan untuk membantu. Saya tak bisa memberi rekam medis lengkap tanpa izin keluarga,
katanya, suaranya rendah. Tapi, ia menyerahkan amplop coklat kecil. Ini salinan resep terakhir Ibu Puspita. Dan ini catatan kunjungan terakhirnya. 2 minggu sebelum wafat. Di sana tertulis, pasien mengeluh sesak napas berat, lemas, denyut nadi lemah, meminta obat jantung diganti, keluarga menolak membawa ke rumah sakit. Aisyah membaca catatan itu berulang kali. Di bagian bawah, tertulis tanda tangan, bukan Nyi Puspita, tapi Reno Wijaya. Apakah ini berarti Aisyah menatap dokter itu? Dokter Lestari mengangguk pelan. Secara hukum, ini bisa jadi bukti kelalaian. Tapi untuk pembunuhan, kita butuh otopsi. Sayangnya, jenazah sudah dikubur lebih dari sebulan. Aisyah menggigit bibir. Tapi lalu, ia teringat sesuatu. Di rumah tadi pagi, di laci meja rias Nyi Puspita, ia menemukan amplop kecil berisi potongan rambut dan kuku, tradisi Jawa untuk menyimpan sesaji bagi arwah. Di sana juga ada surat kematian asli. Apakah dari rambut atau kuku bisa dilacak racun atau obat? Tanyanya. Dokter Lestari terdiam sejenak. Mungkin, kalau dikirim ke laboratorium forensik di Jakarta. Tapi biayanya mahal, dan prosesnya lama. Biarkan aku yang urus itu, kata Aisyah. Sebelum pulang, ia mampir ke rumah tukang kebun Nyi Puspita, Pak Darmo, lelaki tua yang sudah mengabdi sejak Nyi Puspita masih gadis. Awalnya Pak Darmo enggan bicara, tapi ketika Aisyah menunjukkan foto Nyi Puspita memegang tangan mereka berdua di hari panen padi, air matanya jatuh. Ibu Puspita sering menangis di taman malam-malam, katanya, suaranya serak. Katanya, anakku sudah jadi setan Darmo. Ia bawa perempuan dan anak kecil ke rumah ini, lalu mengunciku di kamar itu. Aku mau protes, tapi Tuan Reno bilang, kalau aku bicara, aku tak akan dapat pesangon. Kapan terakhir kali Ibu Puspita keluar rumah? Tanya Aisyah. 3 tahun lalu. Hari itu Tuan Reno datang dengan 2 orang asing. Mereka bawa kotak kayu, katanya, peralatan survei tanah. Tapi malamnya ibu dikurung. Sejak itu, aku hanya boleh bersihkan taman. Tak boleh masuk rumah. Aisyah mengangguk. Semua potongan mulai menyatu. Reno mengurung ibunya. Ia membawa Maya dan Raka ke rumah itu. Ia menghentikan pengobatan Nyi Puspita. Ia memalsukan dokumen, menyebar fitnah, dan mengklaim seluruh warisan. Tapi yang paling mengerikan, ia melakukannya dengan dingin, terencana, dan tanpa penyesalan. Sore itu, Aisyah kembali ke rumah. Ia duduk di teras, menghubungi konsultan hukumnya di Jakarta. Saya ingin mengajukan laporan ke polisi, katanya, suaranya tenang tapi tajam seperti silet, dengan tuduhan. Pembunuhan dengan kelalaian berat, pemalsuan dokumen, penipuan warisan, dan pengurungan terhadap orang lanjut usia. Kau punya bukti? Tanya pengacaranya. Aisyah menatap ke langit yang mulai memerah. Aku punya buku harian korban, aku punya saksi, aku punya resep medis yang dipalsukan, dan aku punya kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, pelan, damai, tapi membawa kekuatan. Aisyah menutup telepon, lalu berdiri. Ia masuk ke rumah, menuju kamar hitam itu sekali lagi. Kali ini ia membawa kamera ponsel dan memotret setiap sudut. Ranjang pengikat, selang infus, botol obat palsu, foto keluarga sejati, dan coretan di dinding. Setiap foto adalah peluru. Setiap kata adalah sumpah. Dan malam itu, sebelum tidur, Aisyah menulis surat, bukan untuk Reno, tapi untuk Maya. Jika kau membaca ini, berarti kau tahu lebih dari yang kau akui. Kau tinggal di rumah yang dibangun di atas penderitaan ibu kandung suamimu. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika suara mesin mobil mengganggu kesunyian desa Sukajaya. Aisyah, yang tengah duduk di teras sambil menyesap kopi tubruk, langsung mengenali mobil itu, SUV putih mutiara, jenis yang sering dipamerkan di pameran otomotif Jakarta. Bukan milik warga desa, bukan milik siapapun yang ia kenal, kecuali Maya. Jantungnya berdebar, tapi ia tak beranjak. Ia hanya menaruh cangkirnya perlahan,
lalu menatap jalan setapak yang mulai diselimuti embun pagi. Pintu mobil terbuka. Keluarlah seorang perempuan muda, tinggi semampai, rambut panjang diikat ekor kuda, mengenakan blus sutra putih dan celana kulit ketat yang tak lazim untuk suasana pedesaan. Di tangannya, tas desainer berlogo mencolok. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun melompat turun, mengenakan kaos bergambar dinosaurus dan celana pendek. Raka. Maya menoleh ke rumah, lalu tersenyum. Senyum percaya diri yang langsung runtuh begitu matanya bertemu pandang dengan Aisyah. Kau? Maya terdiam, alisnya terangkat. Kau bukan pembantu. Aisyah bangkit perlahan. Ia mengenakan kebaya batik motif kawung, simbol kesucian dan keadilan, dipadukan dengan rok panjang hitam dan hijab sutra abu-abu yang jatuh anggun di bahunya. Ia tak berdandan berlebihan, tapi kehadirannya terasa seperti badai yang datang tanpa suara. Aku Aisyah, katanya tenang. Istri sah Reno Wijaya, dan pemilik sah rumah ini. Maya mengerutkan dahi, lalu tertawa cekikikan, tapi matanya waspada. Reno bilang kau tidak waras. Bahkan, menurutnya, kau sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Aneh ya, kau terlihat sangat waras. Karena aku memang waras, jawab Aisyah, suaranya datar. Tapi suamiku tidak. Ia membunuh ibunya sendiri. Dan kau tinggal di rumah yang dibangun di atas kuburnya. Wajah Maya memucat. Ia menarik Raka ke belakang tubuhnya, seolah melindungi. Apa maksudmu? Aisyah berjalan perlahan mendekat, tapi tak mengancam. Aku sudah ke kamar itu, Maya. Kamar hitam di lantai atas. Aku melihat foto kalian bertiga. Aku baca buku harian Nin Puspita. Aku tahu kau tinggal di sini selama berbulan-bulan, di rumahnya, di kamarnya, di atas penderitaannya. Maya menggigit bibir, lalu tiba-tiba berteriak. Aku tidak tahu dia dikurung. Reno bilang ibunya sedang berlibur ke luar negeri. Aku pikir ini rumah kosong yang diwariskan padanya. Lalu kau percaya begitu saja? Tanya Aisyah, matanya tajam. Kau tak pernah bertanya kenapa tak ada tetangga yang datang, kenapa tak ada pembantu, kenapa lampu hanya menyala di malam hari saat kau dan anakmu bermain di taman seperti keluarga bahagia. Maya terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, karena ketakutan. Kau tahu berapa harga obat jantung yang sengaja diganti Reno dengan air? Lanjut Aisyah, suaranya semakin rendah, tapi menusuk. Kau tahu berapa lama Nyender Puspita menderita sebelum akhirnya meninggal? 6 bulan, dikurung. Diberi makan ala kadarnya. Ditinggal sendirian dengan rasa sakit dan doa yang tak terjawab. Raka menarik ujung baju ibunya. Bu, siapa perempuan ini? Maya tak menjawab. Ia hanya menatap Aisyah dengan campuran rasa bersalah dan keputusasaan. Kau pikir aku datang untuk merebut Reno? Aisyah tertawa getir. Aku sudah tak menginginkannya, tapi aku datang untuk memastikan bahwa kau tak lolos dari kejahatan ini hanya karena kau diam. Maya mundur selangkah. Apa yang kau mau dariku? Kebenaran, jawab Aisyah tegas. Aku mau kau merekam pengakuanmu bahwa kau tahu Reno mengurung ibunya, bahwa kau tinggal di rumah ini selama ibunya sekarat, bahwa kau membiarkan anakmu tumbuh di atas kebohongan. Kalau aku menolak, tantang Maya, suaranya bergetar. Maka kau akan jadi tersangka sekutu pembunuhan, jawab Aisyah. Karena diam dalam kejahatan adalah bentuk persetujuan. Dan aku akan memastikan pengadilan tahu siapa sebenarnya yang mengizinkan Nyender Puspita mati sendirian. Maya terhuyung. Ia menunduk, lalu menarik napas dalam. Perlahan, ia mengeluarkan ponselnya. Baik, katanya pelan. Aku akan rekam, tapi jangan sentuh Raka. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak akan disentuh, jawab Aisyah. Tapi dia layak tahu siapa ayahnya sebenarnya. Di bawah sinar matahari pagi yang mulai hangat, Maya duduk di bangku taman, tempat Nyi Puspita dulu suka membaca Al-Quran. Dengan suara gemetar, ia merekam pengakuan. Tentang pertemuannya dengan Reno, tentang janji-janji palsu,
tentang hari-hari ia tinggal di rumah itu sambil mendengar suara batuk lemah dari lantai atas yang ia kira hanya suara angin. Aisyah mendengarkan semuanya. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kesedihan yang mendalam. Setelah rekaman selesai, Maya berdiri, menggenggam tangan Raka erat. "Kami akan pergi, hari ini juga." "Pergilah," kata Aisyah. "Tapi ingat, kebenaran tak peduli seberapa jauh kau lari. Ia akan selalu menemukanmu." Maya mengangguk, lalu berjalan kembali ke mobilnya. Sebelum masuk ia menoleh. Kau benar-benar mencintai ibunya, ya?" Aisyah menatap rumah itu. Rumah yang kini terasa seperti makam yang hidup. "Lebih dari kau pernah tahu." Saat mobil Maya menghilang di ujung jalan, Aisyah kembali ke teras. Ia mengambil surat yang ditinggalkannya kemarin. Surat yang tak dibaca, karena Maya datang langsung. Dengan tenang, ia merobeknya menjadi 2, lalu melemparkannya ke dalam api kecil di tungku dapur. Api menjilat kertas, membakar kata-kata yang tak perlu lagi diucapkan. Karena kini, ia tak butuh pengakuan Maya. Ia sudah punya bukti hidup dan suara yang tak bisa dibungkam. Dan besok, ia akan menyerahkan semuanya ke polisi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga kebenaran yang akhirnya berdiri tegak di tanah yang dulu diinjak-injak oleh dusta. Langit Sukajaya pagi itu kelabu, bukan karena hujan, tapi karena awan tebal yang menggantung rendah, seolah ikut menahan napas menyambut hari yang akan mengubah segalanya. Aisyah bangun sebelum subuh, dan ia mandi dengan air sumur yang dingin menusuk kulit, lalu mengenakan pakaian yang sengaja disiapkannya sejak malam. Kebaya hitam berbordir emas tipis, simbol berkabung sekaligus kehormatan, dipadukan dengan selendang batik parang rusak yang diwariskan Nyamer Puspita kepadanya di hari pernikahan. Di pinggangnya, ia mengikatkan tas kecil berisi buku harian, rekaman suara Maya, salinan resep dokter, dan foto-foto kamar hitam. Semua bukti itu kini bukan sekadar kertas dan data. Mereka adalah senjata. Sebelum berangkat ke kantor polisi kabupaten, Aisyah mengundang 3 orang ke rumah. Bu Rina, Pak Darmo, dan Kiai Hadi, tokoh agama desa yang dulu sering diajak Nyena Puspita mengaji. Mereka duduk melingkar di teras, di atas tikar pandan yang masih harum. "Saya mohon bantuan kalian," kata Aisyah. Suaranya tenang tapi tegas. "Bukan karena saya takut, tapi karena kebenaran harus disaksikan oleh mereka yang tahu kehidupan Ibu Puspita yang sebenarnya." Bu Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya siap bersaksi. Saya dengar sendiri Reno bilang Aisyah sakit jiwa, padahal saya lihat Nyonya sehat, bahkan datang ke sini sendiri." Pak Darmo menunduk. "Saya lihat Ibu Puspita menangis di taman. Saya dengar dia berdoa tiap malam. Ya Allah, jangan biarkan anakku jadi setan." Saya diam karena takut, tapi sekarang saya tak mau diam lagi. Kiai Hadi menarik napas dalam. "Dalam ajaran kami, mengurung orang tua, apalagi sampai mempercepat kematiannya, adalah dosa yang tak termaafkan. Saya akan datang ke kantor polisi, dan saya akan berdoa agar keadilan menang." Dengan dukungan itu, Aisyah merasa seperti mendapat kekuatan baru. Ia menyalakan mesin Rolls-Royce-nya, mobil mewah yang kini bukan simbol kemewahan, tapi kendaraan keadilan yang melaju dari desa menuju kota kabupaten. Di kantor polisi, prosedur berjalan lambat, seperti biasa, tapi Aisyah tak terburu-buru. Ia duduk dengan tenang, menyerahkan dokumen satu persatu, menjawab pertanyaan dengan jelas, dan menunjukkan rekaman suara Maya yang membuat wajah penyidik berubah pucat. "Ini bisa jadi kasus pembunuhan terselubung," kata Kapolsek, seorang lelaki paruh baya dengan mata tajam. "Tapi kami butuh otopsi ulang. Apakah keluarga mengizinkan?" "Saya satu-satunya keluarga yang tersisa," jawab Aisyah. "Dan saya mengizinkan." Sore itu, izin ekshumasi jenazah Nyena Puspita dikeluarkan. Polisi akan menggali makamnya 3 hari lagi untuk pemeriksaan forensik. Tapi sebelum Aisyah sempat pulang, teleponnya berdering. "Dia datang," bisik Bu Rina dari seberang sana. "Reno,
Dia marah besar, bilang kau telah mempermalukannya. Dia mau ambil semua barang di rumah. Aisyah menutup telepon, lalu berbalik arah. Ia kembali ke Sukajaya. Kali ini bukan sebagai menantu yang ragu, tapi sebagai pemilik rumah yang siap bertarung. Ketika ia tiba, Reno sudah berdiri di teras, wajahnya murka, kemeja putihnya kusut, rambutnya berantakan. Di belakangnya, 2 lelaki berbadan besar membawa kardus, mungkin sopir dan satpam dari kantornya. "Apa yang kau lakukan, Aisyah?" bentaknya, suaranya parau. "Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku hanya karena cemburu?" Aisyah turun dari mobil perlahan. Ia tak berlari, tak berteriak. Ia hanya berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan suaminya, pria yang dulu ia cintai, kini asing seperti bayangan. "Aku tak cemburu, Reno," katanya pelan. "Aku hanya menuntut keadilan untuk ibumu, untuk perempuan yang kau kurung, kau kelaparkan, dan kau bunuh dengan obat palsu." Wajah Reno berubah. Ia menoleh kedua lelaki di belakangnya. "Bawa semua barang. Rumah ini milikku berdasarkan surat wasiat." "Tidak lagi," jawab Aisyah. Ia mengeluarkan surat resmi dari kantor hukum. "Sejak kau diduga melakukan tindak pidana terhadap pemberi warisan, seluruh klaim warisanmu dibekukan. Rumah ini kini di bawah pengawasan pengadilan, dan saya, sebagai saksi kunci, diberi hak penjagaan sementara." Reno maju selangkah, matanya menyipit. "Kau pikir kau bisa menang? Aku punya uang, aku punya koneksi. Aku bisa menghancurkan kariermu, nama baikmu, bahkan kebebasanmu." Aisyah menatapnya, lama, dalam, dan tenang. "Dulu, aku percaya pada cintamu," katanya. Suaranya mulai bergetar, tapi bukan karena takut. "Aku percaya pada senyummu, pada janjimu, pada pelukanmu. Tapi sekarang, aku tahu senyummu hanya topeng, janjimu hanya jebakan, dan pelukanmu hanya cara untuk menahan aku agar tak melihat kebenaran." Ia berjalan melewati Reno, lalu membuka pintu rumah. Di ambang pintu, ia berhenti. "Pergilah," katanya tanpa menoleh. "Dan jangan pernah kembali ke tanah ini. Karena di sini, kau bukan lagi suamiku. Kau hanya seorang asing yang mengotori nama leluhur." Reno terdiam. 2 lelaki di belakangnya saling pandang, bingung. Akhirnya, mereka mundur, meninggalkan kardus di tanah. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu, di bawah lampu gantung tembaga yang dulu dipasang Nyono Puspita untuk menyambut tamu istimewa. Di pangkuannya, ia memeluk buku harian itu, seperti sedang memeluk ibu yang tak pernah punya kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Di luar, angin berhembus lembut. Tapi di dalam hatinya, badai telah reda. Karena untuk pertama kalinya sejak lama, ia bukan lagi korban. Ia adalah keadilan yang berjalan. Hujan turun gerimis ketika jenazah Ni Puspita Wijayanti digali kembali dari kuburnya yang sunyi di pekuburan desa. Tanahnya basah, berlumpur, dan berat, seolah bumi enggan melepaskan jasad perempuan yang selama hidupnya menjaga martabat tanah ini. Aisyah berdiri di bawah payung hitam, mengenakan kebaya duka berwarna ungu tua, warna yang dulu disebut Nyinyan Puspita, sebagai warna ratu yang sabar dalam derita. Di sebelahnya, Bu Rina menangis pelan. Pak Darmo menunduk, tangannya menggenggam tasbih kayu. Kiai Hadi membaca doa dengan suara lirih yang menusuk hati. Tim forensik bekerja dalam diam. 3 hari lalu, hasil otopsi awal sudah keluar. Nyantoni Puspita tidak meninggal karena serangan jantung alami. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelaparan kronis, dehidrasi berat, dan, yang paling mengejutkan, kadar racun ringan dari senyawa obat palsu yang menghambat fungsi jantung. Obat itu bukan mematikan dalam sekali pakai, tapi dirancang untuk mempercepat kematian secara perlahan, tanpa jejak medis yang mencurigakan. Reno ditangkap keesokan harinya. Ia tak melawan, hanya menatap Aisyah dengan mata kosong, seolah kehilangan seluruh sandiwara yang dulu ia mainkan dengan sempurna. Kini, jenazah itu kembali dibaringkan di atas usungan kayu, dibungkus kain kafan putih yang baru, diberi wewangian melati dan mawar, aroma yang dulu selalu dipakai Nyono Puspita setiap pagi.
Upacara pemakaman ulang digelar dengan adat Jawa lengkap, siraman, tahlilan, dan doa yang dipimpin Kiai Hadi. Para tetangga datang, bukan karena undangan, tapi karena rasa bersalah yang akhirnya menemukan pintu untuk menebus. "Kami tak tahu, Mbak Aisyah," kata seorang ibu tua sambil menangis. "Kami percaya saja pada omongan Tuan Reno. Maafkan kami." Aisyah hanya mengangguk. Ia tak menyalahkan mereka. Karena ia tahu, kebohongan yang diulang ribuan kali akan terdengar seperti kebenaran, sampai seseorang berani menyalakan lilin di tengah kegelapan. Di makam keluarga, di bawah pohon sawo yang rindang, tempat Nyi Puspita dulu suka duduk sambil membaca puisi Rendra, nisan marmer baru didirikan. Di atasnya tertulis, NY, Puspita Wijayanti, ibu yang setia, ibu yang dicintai, 1948, 2025. Jangan biarkan dusta mengubur kebenaran. Aisyah meletakkan satu tangkai bunga sedap malam di atas nisan. Bunga yang dulu tumbuh liar di taman rumah itu. Bunga yang baunya hanya tercium di malam hari, saat dunia diam dan jiwa paling jujur. Di sanalah ia berlutut. "Maafkan aku, Bu," bisiknya, air matanya jatuh ke tanah basah. "Aku datang terlambat, tapi aku datang. Dan aku tak akan biarkan namamu dikotori oleh dusta anakmu." Beberapa hari kemudian, pengadilan membacakan putusan. Reno Wijaya dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan kelalaian berat yang disengaja, pengurungan terhadap orang lanjut usia, pemalsuan dokumen warisan, dan penyebaran fitnah yang merusak reputasi korban. Hukumannya, 15 tahun penjara, tanpa remisi selama 5 tahun pertama. Seluruh aset warisan Nyi Puspita dikembalikan ke nama almarhumah, dan karena tak ada ahli waris sah selain Aisyah, yang secara hukum diakui sebagai menantu yang memenuhi syarat, maka Aisyah menjadi pengelola tunggal seluruh warisan, termasuk tanah seluas 12 hektar rumah megah di Sukajaya, dan simpanan di bank senilai miliaran rupiah. Tapi yang paling mengejutkan, Maya mengirim surat dari luar kota. Isinya singkat. "Aku dan Raka tinggal di kampung halamanku. Aku tak minta apa-apa. Tapi terima kasih karena kau tak hancurkan nyawa anakku hanya karena dosa ayahnya. Aku akan pastikan ia tahu kebenaran, agar tak jadi seperti Reno." Aisyah menyimpan surat itu di laci meja rias. Bukan karena ia memaafkan, tapi karena ia tahu, keadilan bukan tentang balas dendam. Keadilan adalah tentang memutus rantai kejahatan, agar generasi berikutnya tak jatuh ke lubang yang sama. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Aisyah duduk di teras rumah. Rumah yang kini benar-benar miliknya. Di tangannya, secangkir jamu temulawak, resep warisan Nyi Puspita. Ia menyesapnya perlahan. Rasa pahit yang dulu ia benci, kini terasa seperti pelukan hangat dari alam semesta. Di langit, bulan purnama bersinar terang. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Aisyah merasa pulang. 2 bulan setelah pemakaman ulang Nyi Puspita, desa Sukajaya berubah. Bukan dalam bentuk, tapi dalam napas. Rumah megah di ujung jalan yang dulu sunyi, kini selalu ramai. Suara tawa anak-anak, derap kaki pengunjung, dan aroma jamu yang mengepul dari dapur. Aisyah tak menjual tanah warisan itu. Ia tak pindah ke Jakarta. Sebaliknya, ia mengubah rumah itu menjadi rumah budaya Sukajaya, pusat pembelajaran tenun, membatik, meracik jamu tradisional, dan melestarikan cerita rakyat Jawa. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, mengenakan kebaya sederhana berbahan katun, rambutnya dikepang rapi, dan hijabnya kini lebih longgar. Tidak lagi kaku seperti dulu, tapi bebas seperti angin desa. Ia mengajar anak-anak desa cara menulis aksara Jawa, cara merangkai bunga sedap malam, dan cara mendengarkan keheningan, karena katanya, di sanalah suara leluhur berbicara. Rolls Royce-nya masih ada, tapi jarang dipakai. Lebih sering, ia mengemudikan mobil pickup tua milik Pak Darmo untuk mengantar hasil tenun ke pasar kota. Tetangga yang dulu memandangnya sebagai nyonya kota yang sombong, kini memanggilnya Mbak Aisyah dengan senyum tulus. Suatu sore, seorang jurnalis dari majalah nasional datang mewawancarainya. "Mengapa Anda memilih tinggal di sini, setelah semua yang terjadi?" tanyanya.
Aisyah menatap kebun bunga. Melati yang kini mekar lebat di halaman. Tanaman yang dulu ditanam Nyi Puspita sebagai penanda cinta pada tanah kelahirannya. Karena keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah. Jawabnya pelan. Tapi juga tentang membangun kembali apa yang rusak. Rumah ini dulu dipakai untuk mengurung. Sekarang, aku ingin ia menjadi tempat membebaskan. Bebas belajar. Bebas bermimpi. Bebas menjadi diri sendiri. Di Jakarta, Reno menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan kelas berat. Surat terakhir Aisyah kepadanya, yang tak pernah dibalas, masih tersimpan di laci mejanya di rumah. Reno, aku tak membencimu. Kebencian terlalu berat untuk kubawa ke masa depan. Tapi aku tak pernah lagi akan memanggilmu suami. Kau mengira kekuasaanmu terletak pada uang, gelar dan kendali atas orang lain. Tapi kekuatan sejati justru ada pada mereka yang berani menjaga kebenaran, meski sendirian. Ibu sudah tenang, dan aku akhirnya bebas. Semoga di balik jeruji itu, kau menemukan sesuatu yang hilang dari dirimu. Rasa malu. Aisyah. Musim hujan tiba lagi. Di malam yang tenang, Aisyah duduk di teras, dikelilingi anak-anak desa yang memintanya bercerita. Ia tak bercerita tentang pangeran atau putri. Ia bercerita tentang seorang perempuan tua yang memilih mati daripada melihat anaknya jadi monster. Dan seorang menantu yang berani membuka pintu yang dikunci selama 3 tahun. Aisyah. Dan akhirnya, katanya, suaranya lembut seperti bisikan angin. Kebenaran itu menang, bukan karena ia keras, tapi karena ia sabar. Ia menunggu sampai ada yang berani mendengarnya. Anak-anak mengangguk, mata mereka berbinar. Setelah mereka pulang, Aisyah berdiri. Ia berjalan ke taman belakang, tempat Nyi Puspita dulu suka duduk. Di sana, ia memeluk dirinya sendiri, pelukan yang hangat, penuh pengampunan, dan kasih sayang yang dulu ia cari dari ibu kandungnya, dari suaminya, bahkan dari dunia. Tapi kini, ia tahu, kasih sayang itu selalu ada, di dalam dirinya sendiri. Bulan bersinar di atas kepala. Angin berbisik lewat daun. Dan di rumah yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini terdengar suara tawa. Nyata, tulus, dan merdeka. Aisyah menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak perlu izin siapapun untuk bahagia.